Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kita semua sehat, amin. Hari ini kita mengucap syukur buat Tuhan luar biasa. Kita ingat 2000 lebih tahun yang lalu Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk kita semua. Hari ini kita semua gereja Tuhan memperingati hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bersyukur untuk kebaikan Allah buat kita semua. Mari Bapak Ibu kita angkat tangan, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kami ada sampai hari ini. Iman kami percaya kepada Engkau Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Juru Selamat dunia ini. Peristiwa yang dahsyat luar biasa, hari ini kami peringati kematian-Mu 2000 lebih tahun yang lalu di kayu salib buat kami. Untuk menebus setiap dosa-dosa umat manusia. Dan kami ada sampai hari ini Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Terima kasih banyak Bapa di surga. Ini kami gereja-Mu. Kami mau bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Kasih Allah, kasih-Mu sungguh terbukti buat kami. Pengurapan-Mu atas kami Tuhan, dimanapun kami mengikuti ibadah online ini. Roh Kudus mengurapi kami semua. Oh ralabasya kata karalab. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Bapa. Ini kami ya Tuhan, ini kami. Kami siap masuk hadirat-Mu, kami siap bersyukur untuk kasih-Mu yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari bila amin Bapak Ibu kekasih. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari nyanyikan pujian ini sekali lagi buat Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur
karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Amen. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur ya Tuhan. Di hari yang luar biasa, kami semua mengingat peristiwa yang luar biasa, dahsyat dan ajaib di kayu salib 2000 lebih tahun yang lalu. Tuhan Yesus, Engkau mati bagi kami semua untuk menebus setiap dosa-dosa pelanggaran kami ya Tuhan. Itu hari ini gerejamu bersyukur, bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, ralabasya kata karalawaya ralabasya. Terima kasih banyak Pak. Sebab itu kami angkat tangan kami. Kami bersyukur, bersyukur, bersyukur. Ku bersyukur, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah. Mari sekali lagi bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan. Oh, kami sembah, sembah Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kasih-Mu besar, kasih-Mu ajaib bagi kami. Oh Tuhan, terima kasih banyak ya Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Engkau Allah Tuhan yang luar biasa. Engkau yang mati
buat kami Tuhan. Darah-Mu menyucikan kami. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Haleluya. Kami puji nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih Bapa. Oh ralabasya kata karala bayarala. Syarala bayarala boshe. Oh rabasya kata karala bayarala boshan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Kami angkat tangan kami bagi-Mu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Allah kita. Terpuji-pujilah Engkau Yesus Kristus Tuhan. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau ditinggikan. Engkau dahsyat, luar biasa, ajaib buat kami semua Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Puji-pujilah nama-Mu. Kami siap memuji-muji nama-Mu yang besar. Kau mati, Engkau bangkit buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Dia mati, Dia bangkit buat kita semua. Haleluya. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa mau dipatahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Man, Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa mau dipatahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan
Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Yesus, Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Amin. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan segala bangsa. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan segala bangsa. Di mahkota kebenaran, di mahkotai keadilan, semua musuhku, Dia pembebasku, Dia berkuasa. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan segala bangsa. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan segala bangsa. Di mahkota kebenaran, di mahkota keadilan, darahnya hancurkan semua musuhku. Dia pembebasku, Dia berkuasa. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan segala bangsa. Kebenaran di mahkota keadilan, darahnya hancurkan semua musuhku. Dia pembebasku, Dia berkuasa. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan segala bangsa. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan segala bangsa. Di mahkota kebenaran, di mahkota keadilan, hancurkan semua musuhku. Dia pembebasku, Dia berkuasa. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan segala bangsa. Yesuslah Tuhan segala bangsa. Yesuslah Tuhan segala bangsa. Katakan amin. Haleluya. Engkau Tuhan atas segala suku bangsa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2.
Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpah kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami mau terus ada di hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, Engkau baik. Kami terus menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Oh ralabasya kata-kata. Betapa besar kasih-Mu buat kami Tuhan. Sebab itu kami terus menyembah Engkau. Haleluya, haleluya. Makasih. Ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan
Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Kami sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Hanya Engkau Yesus Kristus Tuhan yang layak kami sembah. Makasih Tuhan, terima kasih banyak Bapa. Thank you Jesus. Betapa besar kasih-Mu buat kami, buat dunia ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh ralabasya kata karalabaya ralabasya karalaba. Terima kasih Tuhan. Engkau selalu kami sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Hanya Engkau yang layak Yesus. Terima kasih banyak Bapa. Ini kami umat-Mu, anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami rindu untuk mendengar suara-Mu, firman-Mu ya Tuhan. Sebelum kami masuk dalam perjamuan kudus, berkati hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyutora Harjo ya Tuhan. Berkati hamba-Mu berlimpah-limpah dan kekuatan, kesehatan yang daripada-Mu. Ini kami semua anak-anak-Mu, umat-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur. Terima kasih banyak Bapak. Kami juga saat ini Tuhan, sebelum kami masuk dalam firman dan perjamuan kudus, kami mau berdoa. Memberkati gembala kami, Paniko dan Ibu Hermin dan keluarga besar. Penyertaan Tuhan sempurna, kekuatan kesehatan bagi hamba-hamba-Mu ini. Juga Tuhan untuk gembala CK4 kami, Bapak Pendeta Weler Kawuntu, beserta dengan keluarga. Tuhan sertai pimpin kekuatan kesehatan untuk hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih untuk kami juga di tempat ini. Penyertaan Tuhan sempurna, kekuatan kesehatan buat kami semua. Masuk di dalam menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih untuk anak-anak kami.
Terima kasih untuk generasi Yeremia, Tuhan pakai dimanapun mereka berada. Terima kasih untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih untuk presiden dan wakil presiden kami. Berkati mereka berlimpah-limpah dengan hikmat yang daripada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa untuk kami semua yang hari ini ada di hadirat-Mu. Berkat khusus buat kami semua Tuhan. Bapa, kami juga akan memberikan persembahan. Pakai itu persembahan ucapan syukur kami. Tuhan mari memberkati, berlimpah-limpah setiap kami yang memberi. Terpuji nama-Mu Bapa di surga selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Mari sama-sama katakan, amin. Shalom semuanya. Hari ini adalah Jumat Agung, di mana kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Kita akan merenungkan kembali kasih Tuhan Yesus yang luar biasa bagi kita semua. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada apa dengan manusia sehingga Tuhan Yesus harus datang ke dalam dunia ini? Alkitab berkata, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut, mati, tempatnya di neraka. Neraka adalah tempat yang sangat mengerikan. Jangan sampai masuk neraka. Karena itu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita semua. Bagaimana cara Tuhan Yesus menyelamatkan kita? Alkitab berkata, Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa, dijadikan dosa oleh karena kita semua. Supaya di dalam Dia, yaitu mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus, dibenarkan oleh Allah. Apa arti dari ayat ini? Tadi dikatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa ialah maut, mati. Jadi Tuhan Yesus harus mati menggantikan saudara dan saya. Salibnya, selamanya mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Kalau kita melihat cara mati Tuhan Yesus, saya katakan sangat-sangat tidak manusiawi. Alkitab menuliskan ada 10 tahap penderitaan Tuhan Yesus dari Taman Getsemani sampai Golgota. Sangat mengerikan. Tahap yang pertama, ketika berada di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa dalam keadaan ketakutan. Sampai pelusnya seperti tetes-tetes darah yang jatuh ke tanah. Pada saat itu seorang malaikat turun untuk menguatkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa, ya Bapakku, jika sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Tuhan Yesus berdoa 3 kali kepada Bapa. Tapi Bapa tidak menjawab. Di sini Tuhan Yesus tahu bahwa dia harus mengalami penderitaan ini. Di sini Tuhan Yesus mengajar kepada kita bahwa di dalam doa kita boleh menawar, tetapi jangan memaksakan kehendak. Bagi yang sekarang dalam keadaan ketakutan, kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus pernah mengalami ketakutan untuk menebus dosa kita semua. Karena itu datanglah kepada Tuhan Yesus. Dia pasti mampu
dan mau menolong kita semua. Tahap yang kedua, Tuhan Yesus ditangkap. Dia dituduh dengan bermacam-macam tuduhan. Diludahi, mukanya ditinju, dipukul. Tetapi Tuhan Yesus tidak membalas. Di sini Tuhan Yesus mempraktekkan apa yang diajarkannya kepada kita. Agar kita mengasihi dan berdoa bagi orang-orang yang membenci kita, mengutuk kita, mencaci maki kita. Jikalau kita hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kita, apa jasa kita? Karena orang-orang berdosa pun juga mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Tahap yang ketiga, Tuhan Yesus dibelenggu dan diadili. Waktu Tuhan Yesus diadili oleh Pilatus, ternyata tidak didapati kesalahan yang membuat Tuhan Yesus harus dihukum mati. Sementara itu orang-orang Yahudi terus berteriak-teriak supaya Tuhan Yesus dihukum mati. Salibkan dia! Salibkan dia! Akhirnya Pilatus menyerahkan Tuhan Yesus untuk disalibkan. Tahap yang keempat, Tuhan Yesus dicambuk. Proses awal dari penyaliban, jubah Tuhan Yesus dibuka dan dihukum cambuk. Dua algojo bergantian menghunjamkan cambuk ke punggung Tuhan Yesus. Ujung cambuk itu terbuat dari potongan tulang dan potongan besi. Tiap kali cambuk itu dihunjamkan ke punggung Tuhan Yesus, itu menimbulkan luka yang dalam. Tuhan Yesus berteriak-teriak kesakitan. Darah Tuhan Yesus bercucuran. Tuhan Yesus bermandikan darah. Tahap yang kelima, kepala Tuhan Yesus diberi mahkota duri. Duri ditancapkan di kepala Tuhan Yesus dengan cara dipukul. Sakitnya luar biasa. Darah bercucuran. Tahap yang keenam, Tuhan Yesus memikul salib. Dalam kesakitan, berlumuran darah, ditambah semalaman Tuhan Yesus tidak tidur. Tuhan Yesus harus memikul salibnya. Tuhan Yesus jatuh bangun karena tidak kuat. Maka Simon dari Kirene disuruh menggantikannya. Tahap yang ketujuh, tangan dan kaki Tuhan Yesus dipaku. Sakitnya luar biasa. Darah bercucuran. Tahap yang ke-8, Tuhan Yesus digantung di atas kayu salib. Pada saat itu Tuhan Yesus menderita secara lahir maupun batin. Secara lahir, dia merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Dan juga merasa sesak karena ada cairan yang menegang jantungnya. Secara batin, Tuhan Yesus menderita. Karena Tuhan Yesus melihat semua orang yang lalu lalang menghujat dia. Ahli-ahli Taurat, tua-tua, imam-imam menghujat dia. Bahkan salah satu penjahat di sebelahnya juga ikut menghujat. Tahap yang ke-9. Tuhan Yesus merasa ditinggalkan oleh Bapa. Sekitar jam 12 siang sampai jam 3 petang, tiba-tiba langit di sekitar Golgota menjadi gelap. Tuhan Yesus gelisah. Dan dia berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan Yesus merasa ditinggalkan oleh Bapa. Orang yang berdosa pada hakikatnya dipisahkan dari Bapa. Jadi untuk menebus orang yang berdosa, maka Tuhan Yesus harus merasakan ditinggalkan oleh Bapa. Dipisahkan dari Bapa. Saya percaya ini adalah puncak penderitaan Tuhan Yesus. Penderitaan lainnya tidak ada artinya dibandingkan merasa ditinggalkan oleh Bapa. Bagi saya, kalau saya tidak bisa merasakan hadirat Tuhan, itu adalah hal yang paling berat dalam hidup saya. Karena itu setiap hari
Saya selalu menjaga langkah-langkah dalam hidup agar saya terus mengalami hadirat Tuhan. Kalau ada dosa, harus cepat diselesaikan supaya terus merasakan hadirat Tuhan. Saya berharap saudara juga melakukan hal yang sama seperti itu. Kalau ada di antara kita yang sudah tidak merasakan hadirat Tuhan, dan kita menganggap itu biasa, kita harus bertobat. Tidak ada yang lebih berbahagia daripada kalau kita berada dalam hadirat Tuhan. Sebab Alkitab berkata, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Artinya di dalam hadirat Tuhan ada sukacita dan kebahagiaan yang berlimpah-limpah. Tahap yang ke-10. Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. It is finished. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Lalu Tuhan Yesus mati. Pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian? Mengapa tidak dengan cara yang mudah? Dipenggal kepalanya, selesai. Mengapa Tuhan Yesus harus mati dengan bermandikan darah? Alkitab katakan, tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Untuk mengampuni dosa saudara, dosa saya, Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian. Selain itu, apalagi yang Alkitab katakan dengan cara mati Tuhan Yesus yang seperti itu? Yang pertama, penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kedua, penderitaan kita yang dipikulnya. Dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Aduhku kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Alkitab katakan, Tuhan Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tapi pada hari yang ketiga Dia dibangkitkan. Haleluya! Tuhan Yesus tidak selamanya mati. Tapi pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus dibangkitkan. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Yesusku hiduplah. Yesusku hiduplah. Apa yang Alkitab katakan kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit? Yang pertama, sia-sialah pemberitaan firman Tuhan. Saya di sini memberitakan firman Tuhan tidak ada artinya. Sia-sia. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus bangkit. Pemberitaan firman Tuhan menjadi tidak sia-sia.
Hal yang kedua, kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit, sia-sialah kepercayaan kita. Dan kita akan tetap mati di dalam dosa-dosa kita. Demikian juga dengan orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Mereka akan tetap binasa. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus bangkit. Kita tidak akan mati di dalam dosa-dosa kita. Tetapi kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Haleluya! Hal yang ketiga, kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit, kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus bangkit. Kita bukan orang-orang yang paling malang, tapi justru orang-orang yang paling beruntung dari segala manusia. Ada berapa banyak orang-orang yang paling beruntung dari segala manusia? Angkat tangan saudara. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Karena Tuhan Yesus hidup, maka ada hari esok. Karena Tuhan Yesus yang pegang hari esok saudara dan saya, Dia hidup. Dia berkata kepada kita semua, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Apa yang akan kamu makan? Apa yang akan kamu minum? Apa yang akan kamu pakai? Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi Bapamu di surga tahu, kamu memerlukan semuanya itu. Karena itu, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya, apa yang saudara butuhkan akan ditambahkan kepadamu. Yang percaya katakan amin. Karena Tuhan Yesus hidup, maka mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus masih ada sampai dengan hari ini. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, orang kusta menjadi tahir, dan kepada orang-orang miskin diberitakan kabar baik. Karena Tuhan Yesus hidup, kita sedang melihat Pentakosta ketiga sedang digenapi. Di mana melalui semua peristiwa yang terjadi saat ini, penuhan jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali terjadi. Hari-hari ini terjadi kebangkitan generasi Yeremia, yaitu generasi anak-anak muda yang penuh dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan memenangkan banyak jiwa. Karena Tuhan Yesus hidup, maka hari-hari ini kita sedang menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sedang berbicara kepada gerejanya di seluruh dunia, bahwa target untuk menyelesaikan amanat agung adalah tahun 2033. Sesuai dengan Matius 24 ayat 14. Maka sesudah amanat agung selesai, maka Tuhan Yesus akan datang kembali. Kata sesudah ini tidak ada seorang pun yang tahu. Bisa 1 hari, bisa 1 minggu, bisa 1 bulan, 1 tahun, atau beberapa tahun. Tetapi yang pasti waktunya tidak akan lama. Karena Tuhan Yesus berkata, Aku datang segera. Target untuk menyelesaikan amanat agung adalah tahun 2033. Tetapi Tuhan Yesus bisa saja datang sebelum tahun 2033. Karena Tuhan Yesus bisa datang sewaktu-waktu.
Yang jelas, sebelum Tuhan Yesus datang, Injil Kerajaan Allah sudah diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Yang artinya amanat agung sudah selesai. Haleluya! Karena Tuhan Yesus hidup, maka Tuhan Yesus memberikan 5 metode untuk menyelesaikan amanat agung. Yang pertama, harus banyak berdoa, memuji, menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Yang kedua, memberitakan Injil kepada orang lain. Yang ketiga, memperlengkapi para murid agar mereka bisa bertumbuh dan melayani. Yang keempat, meringankan penderitaan orang lain dengan menolong mereka. Yang kelima, mendirikan gereja-gereja baru. Supaya kita bisa melakukan metode Tuhan Yesus ini, maka kita harus melakukan seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. Bahwa kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, perbuatannya besar, perbuatannya besar, perbuatannya besar, pujilah namanya. Angkat tangan kita, perbuatannya, perbuatannya besar, perbuatannya besar, perbuatannya besar, pujilah namanya. Mari sembah Dia, Pura sekarang yang sudah berbahasa roh itu berbahasa roh saat ini. Yang belum berbahasa roh jangan diam, katakan haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, curahkan pengurapan-Mu buat kami semua. Pakai kami menjadi alat-Mu untuk menyelesaikan amanat agung ya Tuhan. Terima pengurapan Tuhan, terima. Perbuatannya besar, perbuatannya besar, perbuatannya besar, pujilah namanya. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk ke dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari, tundukkan kepala, arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kita lebih mengasihi satu dengan lain. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami ya Tuhan. Engkau harus turun dari sorga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau itu. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati, Engkau tuntun, Engkau bela. Engkau hajar juga kalau kami salah. Itu Engkau ya Abah. Itu Engkau.
Tuhan akan memberkati kita melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing berdoa. Lihat keadaan dirimu, introspeksi. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan saat ini, langsung minta ampun. Minta ampun supaya diberkati. Ampuni kami Tuhan. Ampuni, ampuni, ampuni. Bapa, Engkau melihat anak-anakmu sedang menyelesaikan segala sesuatu yang dengan Tuhan. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus, ya Aba. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari, angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kita tinggi-tinggi. Mungkin juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah kasih Tuhan, bukan cawan pengucapan syukur. Yang atas kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara. Jangan diam. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kau melihat anak-anakmu. Saat ini kau sedang menyembuhkan yang sakit. Membebaskan yang terikat. Engkau menghibur yang susah, Engkau menguatkan yang lemah, Engkau memberikan pengharapan-pengharapan yang baru bagi yang datang dengan keadaan putus asa. Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin.